Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Kartika Indah dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang demam tipoid bersama rekan saya Firslahnas Arifah. Happy watching. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi tipoid. Demam tipoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan terutama di negara berkembang. Penyakit ini berhubungan erat dengan personal hygiene dan lingkungan di sekitar seperti penggunaan air bersih, pengelolaan, dan pembuangan sampah. Penularan demam tipoid ini bisa melalui fekal dan oral yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Etiologi tipoid adalah Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, dan C. Ada dua sumber penularan Salmonella typhi, yaitu pasien dengan demam tipoid dan pasien dengan karier. Karier adalah orang yang sembuh dari demam tipoid dan masih terus mengekskresi Salmonella typhi dalam tinja dan air kemih selama lebih dari 1 tahun. Manifestasi klinis. Gejala klinis demam tipoid pada anak biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan penderita dewasa. Masa tunas rata-rata 10-20 hari, yang tersingkat 4 hari jika infeksi terjadi melalui makanan, sedangkan yang terlama 30 hari jika infeksi melalui minuman. Selama masa inkubasi mungkin ditemukan gejala prodromal, yaitu perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala atau pusing, dan tidak bersemangat. Kemudian menyusul gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama, demam. Demam berlangsung selama 3 minggu, bersifat fibris remiten dan suhu tidak selalu tinggi. Selama minggu pertama, suhu berangsur-angsur meningkat, biasanya turun pada pagi hari dan meningkat pada sore hari dan malam hari. Pada minggu kedua, penderita terus demam dan minggu ketiga penderita demamnya berangsur-angsur normal. Yang kedua yaitu gangguan pada saluran pencernaan. Nafas berbau tidak sedap, bibir kering dan pecah-pecah, lidah putih kotor, ujung dan tepi kemerahan, perut kembung, hati dan limpa membesar, disertai nyeri pada perabaan. Yang ketiga yaitu gangguan kesadaran. Kesadaran menurun walaupun tidak berapa dalam, yaitu apatis sampai somnolen. Di samping gejala-gejala tersebut ditemukan juga pada penunggung dan anggota gerak. Dapat ditemukan roseola, yaitu bintik-bintik kemerahan karena emboli basil kapiler kulit. Patofisiologi. Kuman Salmonella typhosa masuk ke dalam saluran cerna bersama makanan dan minuman. Sebagian besar akan mati oleh asam lambung HCl dan sebagian ada yang lolos atau hidup. Kemudian kuman masuk ke dalam usus plaque Meyer dan mengeluarkan endotoksin sehingga menyebabkan bakterimia primer dan mengakibatkan peradangan setempat. Kemudian kuman melalui pembuluh darah limfe akan menuju ke organ res, terutama pada organ hati dan limfe. Di organ res ini, sebagian kuman akan difagosif dan sebagian yang tidak difagosif akan berkembang biak dan akan masuk pembuluh darah sehingga menyebar ke organ lain, terutama usus halus, sehingga menyebabkan peradangan yang mengakibatkan malabsorpsi nutrien dan hiperperistaltik usus sehingga terjadi diare. Pada hipotalamus akan menekan termoregulasi yang mengakibatkan demam remiten dan terjadi hipermetabolisme tubuh. Akibatnya tubuh menjadi mudah lelah. Selain itu, endotoksin yang masuk ke pembuluh darah kapiler menyebabkan roseola pada kulit dan lidah hiperemi. Pada hati dan limpa akan terjadi hepatosplenomegali. Konstipasi bisa terjadi menyebabkan komplikasi intestinal atau perdarahan usus, perforasi, dan peritonitis, dan ekstraintestinal, yaitu pneumonia, meningitis, kolesistitis, dan neuropsikatrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pathway demam tipoid. Pertama yaitu bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Makanan dan minuman masuk
ke lambung dimusnahkan oleh asam lambung, kemudian mati. Yang kedua yaitu berkembang biak di usus, imunitas humoral atau imunoglobin A kurang baik, menembus sel epitel, berkembang biak di lamina propria, kemudian ditelan atau makrofag sel fagosif, kemudian plaquenil, Payer, kemudian makrofag hiperaktif, dan kemudian hiperplasia dan nekros jaringan. Erosi pembuluh darah plaquenil, perdarahan saluran cerna, akan terjadi nyeri akut. Kemudian kelenjar getah bening, mesenterika, sirkulasi udara, bakteremia asimptomatik, kemudian organ retikulondial, hati dan limfa berkembang baik di luar sel. Kemudian terjadi spermatomegali, hepatomegali, yaitu nyeri akut. Kemudian kantung empedu atau lumen usus, feses usus. Usus akan dalam salmonella dalam makrofag teraktivitas, kemudian hiperaktif melepaskan sintokin, dan kemudian reaksi inflamasi yang akan terjadi resiko infeksi. Kemudian bakteremia 2 sintomatik, terjadi metabolisme meningkat, yaitu akan terjadi hipertermi. Nyeri otot kepala, akan terjadi intoleransi aktivitas. Penata laksanaan medis. 1. Perawatan. Bed rest kurang lebih 14 hari untuk mencegah komplikasi perdarahan usus. Mobilisasi sesuai dengan kondisi. Posisi tubuh harus diubah setiap 2 jam sekali untuk mencegah dekubitus. Kedua yaitu diet. Di masa lampau, penderita diberi makan diet yang terdiri dari bubur saring, kemudian bubur kasar, dan akhirnya nasi sesuai dengan tingkat kesembuhan penderita. Beberapa peneliti menganjurkan makanan padat dini yang wajar sesuai dengan keadaan penderita. Makanan disesuaikan baik kebutuhan kalori, protein, elektrolit, vitamin maupun mineralnya, serta diusahakan makan yang rendah atau bebas selulose. Menghindari makanan yang iritatif. Pada penderita gangguan kesadaran, maka pemasukan makanan harus lebih diperhatikan. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat pilihan adalah chloramphenicol. Hati-hati karena mendepresi sumsum tulang. Dosis 50-100 mg per kilogram berat badan dibagi 4 dosis. Efek sampingnya adalah anaplastik, anemia. Yang obat lainnya yaitu ada ampicillin, amoxicillin, atau pengobatan atau penata laksanaan pada penderita tipus abdominalis adalah sebagai berikut. Isolasi penderita dan desinfeksi pakaian dan ekskreta. Perawatan yang baik untuk menghindari komplikasi. Istirahat selama demam sampai dengan 2 minggu. Diet makanan harus mengandung cukup cairan dan tinggi protein. Penata laksanaan keperawatan. Penyakit tipus abdominalis adalah penyakit menular yang sumber infeksinya berasal dari feses dan urin, sedangkan lalat sebagai pembawa dan penyebar dari kuman tersebut. Pasien tipoid harus dirawat di ruang isolasi yang dilengkapi dengan peralatan untuk merawat pasien yang menderita penyakit menular, seperti desinfektan untuk mencuci tangan, merendam pakaian kotor dan pot atau urinal bekas pakaian pasien, yang merawat atau sedang menolong pasien agar memakai celemek. Dikutip oleh Ngastiyah 2005.